DKI Jakarta yang kita kenalkan padatnya penduduk, kemacetan kendaraannya, serta polusi udara dari asap kendaraan. Tetapi, Jakarta juga punya kisah menarik loh. Contohnya, Kota Tua. Di balik indahnya bangunan Belanda bersejarah, ternyata kawasan Kota Tua menjadi saksi bisu pembantaian etnis Tionghoa oleh VOC di tahun 1740. Menurut kalian, budaya itu apa sih? Warisan leluhur. Keberagaman suatu daerah. Apa aja sih kerajinan tanah air kita? Batik, ada menganyam, terus sama budaya-budaya yang sekarang itu yang banyak dah. Ada batik, songket, rajut. Seperti membatik, memahat, membuat batu. Kalian pernah ke Kota Tua nggak? Kalau pernah, kira-kira ngapain aja ya di sana? Nggak pernah. Pernah? Sepedahan, jalan-jalan. Pernah, tapi belum keseluruhannya. Mungkin baru nyampe luar-luarnya doang. Paling kalau Kota Tua muter-muter gitu, foto-foto ke museum. Kalian tahu nggak sih kalau di Kota Tua nggak cuma bisa jalan-jalan aja, tapi bisa belajar kerajinan juga di sana. Kurang tahu deh. Nggak tahu. Belum tahu sih kalau itu. Teman berkelana, aku Hani. Kali ini aku akan menemani kalian di rumah untuk berkelana dan berkarya di Batavia. Nah, seseru apa sih kali ini kegiatannya? Yuk ikutin terus. Gereja Salib yang berdiri pada tahun 1640 ini beralih fungsi menjadi museum wayang pada tahun 1975 yang diresmikan oleh Bapak Ali Sadikin sebagai Gubernur DKI Jakarta pada saat itu. Di museum ini, banyak mengkoleksi macam-macam wayang dari mulai wayang domestik maupun mancanegara. Hingga saat ini, Museum Wayang memiliki koleksi sebanyak lebih dari 5.000 buah wayang. Nah, teman berkelana, Hani sekarang sudah sama Pak Sem nih sebagai pemandu pembuatan wayang. Kira-kira bagaimana sih Pak pembuatan wayang dan susah atau enggak sih? Agak lumayan susah kalau yang baru ya. Kalau yang udah ini nanti juga cepat mengerti sih. Okay. Nah, teman-teman, kali ini kita akan membuat wayang bersama Pak Sem. Pak Sem, mungkin bisa dibantu? Oh iya, siap. Pertama-tama kita kupas bagi dua si janurnya ya. Oke. Teman berkelana, ternyata untuk pembuatan wayang janur ini cukup memerlukan bahan daun kelapa muda. Dan kalian udah bisa bikin di rumah loh. Nah, untuk wayang ini latar belakangnya itu seperti apa sih Pak? Kalau ini cuman mainan untuk anak-anak. Tapi untuk memperkenalkan ke masyarakat luas, anak kecil kan sekarang udah susah tuh. Iya, betul. Ke wayang, jadi keseniannya kurang. Diduinnya sama wayang mainan ini. Nah, teman berkelana, gimana? Cukup mudah kan? Kalian juga bisa bikin wayang janur ini di rumah untuk mengisi waktu luang kalian. Sekarang bagian apanya nih? Badan ini, badan. Bagian badannya. Baju lah ya, jadi baju. Oke. Masukin, selip. Masukin. Ya, diputar lagi kayak tadi 2 kali. Diputar gini. Putar dulu. 2 kali. Selanjutnya di zigzag lagi, dianyam. Oh, jadi dianyam lagi. Anyam lagi. Nah guys, ternyata secepat itu ya Hani untuk membuat kerajinan wayang janur ini. Kalian jangan lupa untuk mencoba ikuti workshop ini di Museum Wayang Kota Tua. Nah teman-teman, ini udah jadi proses pembuatan wayangnya bersama Pak Sem sebagai pemandu pembuatan wayang ini. Dan kalian di rumah harus coba, karena untuk melestarikan budaya kita sendiri juga. Betul. Nah, teman berkelana, dari Museum Wayang tadi kita udah mengikuti kegiatan pembuatan wayang janur. Selanjutnya, kita akan menuju ke Museum Keramik untuk mengikuti pembuatan kerajinan gerabah. Seseru apa sih? Yuk ikutin terus! Nah, teman-teman berkelana, kita sudah ada di depan Museum Seni dan Keramik nih. Kira-kira ada apa aja ya di dalamnya? Yuk ikutin! Pada tanggal 20 Agustus 1976, gedung ini resmi sebagai gedung balai oleh Presiden Soeharto. Dan berubah pada tanggal 10 Juni 1990, diresmikan oleh Bapak Ali Sadikin menjadi Museum Seni dan Keramik.
Hai teman berkelana, kali ini aku bersama Pak Hendra sebagai instruktur pembuatan gerabah. Nah, sekarang kita akan sama-sama membuat gerabahnya nih teman-teman. Nah, Pak Hendra bisa dijelaskan nih bahan-bahan untuk pembuatan gerabah apa aja sih Pak? Ya, baik, terima kasih. Membuat gerabah itu bahan tanah liat yang sering dipergunakan di sini, tanah liat jenisnya interwear. Warnanya agak gelap. Terus yang kedua warnanya putih, itu namanya jenisnya stoneware. Kita pembentukan, ya lurus ke bawah pelan-pelan terus. Iya terus ya, pelan-pelan. Di ke bawahin terus ya, Pak? tapi jangan sampai tembus. Oh, oke. Jarinya ke sana. Situ. Oh iya. Wah guys, kelihatannya Hani seru banget ya membuat kerajinan gerabah itu. Apalagi semua pemandu di sini ramah dan sabar banget loh. Kalian jangan lupa bereksperience, datang ke sini dan ajak teman-teman kalian. Cara mengangkatnya, air taruh sini ya. Kita masukin ya. Sambil diputar? Enggak usah. Oh, enggak usah. Ya, airnya masukin. Kunci utamanya adalah teliti dan ikuti instruksi pemandu dengan baik ya. Airnya masukin sampai dia bergerak. Terus, lagi. Terus lagi. Oke, aku lihat dulu. Sudah bergerak apa belum? Sudah ya. Kamu tangan satu sini. Boleh. Satu dorong sini. Pelan-pelan aja. Terus pelan-pelan yang bawah nyambut. Nah, teman berkelana, itu dia tadi proses pembuatan gerabah di seni dan keramik kali ini. Nah, kalian juga harus coba ini dan jangan lupa datang di sini untuk berkelana dan terus berkarya. Nah, teman berkelana, nggak kerasa kita sudah ada di akhir kegiatan berkelana di Batavia hari ini. Kalian jangan lupa ke sini untuk melakukan eksplorasi dan jangan lupa tetap melestarikan budaya Indonesia. Aku Hani pamit undur diri dan see you guys.